Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanul Muslimin dengan NIM 20 10 30 10 68 akan melakukan akan mengerjakan materi dari ujian praktikum, yaitu materi di EA4 dengan materi tes pengukuran of FO2 Max. Tes yang pertama ada Cooper test. Prosedurnya, pasien atau klien diminta berlari selama 12 menit. Jika tidak mampu berlari, diperbolehkan untuk berjalan pada lintasan. Kemudian pemeriksaan mencatat jarak yang dilalui pasien dalam satuan meter. Lalu hitung nilai FO2 max dengan rumus FO2 max sama dengan jarak tempuh kurang 504,9 dibagi 44,73. Berikut contoh pengukuran FO2 max pada pasien. 1, 2, 3. Ya, untuk Cooper test, tesnya itu klien diminta berlari selama 12 menit sesuai kemampuannya. Jika tidak mampu berlari, diperbolehkan untuk berjalan. Nah, pasien ini mampu berlari. Ya, silakan balik. Kemudian yang selanjutnya ada bucket test. Bucket test ini merupakan cara untuk menghitung prediksi FO2 max pada olahragawan menggunakan jarak tempuh selama 15 menit. Adapun caranya, olahragawan berlari selama 15 menit, kemudian hasil jarak tempuh yang dicapai olahragawan saat berlari. Peralatan yang digunakannya adalah lapangan atau lintasan selama sepanjang 400 meter yang jaraknya jelas atau tidak terlalu jauh. Maksudnya adalah lintasan dapat dilihat dengan jelas oleh pengetes. Kemudian penanda jarak atau bendera kecil untuk menandai jarak lintasan. Kemudian stopwatch atau alat pengukur waktu dalam satuan menit. Kemudian ada protokol tesnya. Yang pertama, peserta tes berdiri di garis start, bersikap untuk berlari secepat-cepatnya selama 15 menit. Kemudian bersamaan dengan aba-aba, ya, peserta tes mulai berlari dengan pencatat waktu, mengonkan stopwatch. Kemudian selama waktu 15 menit pengetes memberi aba-aba berhenti, di mana bersamaan dengan itu stopwatch dimatikan. Kemudian pengetes mengukur jarak yang ditempuh peserta tes yang telah ditempuh selama 15 menit dengan meteran. Selanjutnya, hasil jarak tempuh selama 15 menit dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah FO2 max sama dengan 33,3 ditambah jarak tempuh dibagi 15 dikurang 133 dikali 0,172. Berikut contoh pengukurannya. Nah, kemudian selanjutnya ada bucket test. Bucket test itu peserta berdiri di garis start, bersiap berlari secepat-cepatnya selama 15 menit. Bersama aba-abaya, peserta mulai berlari dengan pencatat waktu mengonkan stopwatch. Ya, saya mengonkan stopwatchnya. Nah, 1, 2, 3, lari. Kemudian selanjutnya ada tes keseimbangan, yaitu ada step test. Prosedur tesnya, pasien berdiri tegak, tak tersangga, sepatu dilepas, kedua kaki sejajar berjarak 5 cm di belakang blok. Fisioterapis berdiri di salah satu sisi pasien,
dengan satu kaki diletakkan di atas blok untuk distabilisasi bloknya. Kemudian yang selanjutnya ada pasien dipersilahkan memilih kaki yang mana yang menepak ke atas blok dan kaki yang menyangga berat badan. Kemudian selanjutnya ada pasien diajarkan bahwa kaki harus menampak sempurna pada blok dan kembali pada tempat semula juga dengan sempurna, dan ini dilakukan secepat mungkin. Kemudian selanjutnya tes dimulai saat pasien menyatakan siap dengan aba-aba mulai dan stopwatch-nya dinyalakan. Jumlah step dihitung satu kali. Jika menapak pada blok, kembali ke tempat semula. Kemudian teksnya diakhiri dengan stopwatch menunjukkan waktu 15 detik dengan aba-aba stop, dan dicatat jumlah step yang dilakukan pasien. Prosedur yang sama diulangi pada kaki yang satunya. Berikut adalah contoh tesnya. Kemudian yang selanjutnya ada step test. Pengukuran kecepatan saat bergerak di Metamis, naik turun step. Ya, silakan Mas, 17 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian tes yang selanjutnya ada namanya faster test. Tipe pengukurannya yaitu pengukuran kemampuan untuk mempertahankan posisi terhadap gangguan dari luar. Alat yang dibutuhkan itu tidak ada dan waktunya hanya 10 detik saja. Berikut adalah contoh tesnya. Kemudian yang selanjutnya ada faster test. Tipe pengukurannya yaitu pengukuran kemampuan untuk mempertahankan posisi terhadap gangguan dari luar. Alat yang dibutuhkannya tidak ada dan waktunya 10 detik. Seperti ini contoh bahannya. Nah. Kemudian ada fungsional range test. Prosedurnya yaitu pasien berdiri tegak, rileks, sehat dekat dengan dinding, kedua kakinya renggang sekitar 10 cm. Pasien mengangkat sisi yang sehat. Kemudian fisioterapis menandai pada dinding sejajar ujung jari tangan. Pasien diberikan instruksi untuk meraih sejauh-jauhnya dengan membungkukkan badan. Kemudian dan ditandai pada dinding sejajar di mana ujung jari pasien meraih. Kemudian diukur jaraknya pertama ke penandaan yang kedua. Berikut adalah contoh tesnya. Kemudian yang selanjutnya ada fungsional raise test. Tipe pengukurannya mengukur kemampuan dalam meraih sesuatu. Posisinya berdiri tegak. Alat yang diperlukan penggaris atau midline dan alat ukur dan penanda. Seperti ini gerakannya. Jadi gerakannya kemudian diukur. Nah, pengukurannya. Kemudian ini Pak, di sini ambil sekuat-kuatnya, semampu-mampunya Pak. Ini sampai sini. Tadi gerakannya yang pertama yang segini 20, kemudian yang ditambah 9 jadi 29. Kemudian yang selanjutnya ada tes time up and go test. Prosedur tesnya, posisi awal pasien duduk bersandar pada kursi dengan lengan berada pada penyangga lengan kursi, dan pasien mengenakan alas kaki yang bisa dipakai. Kemudian pada saat fisioterapis memberi aba-aba mulai, pasien berdiri dari kursi, boleh menggunakan tangan untuk mendorong berdiri jika tidak menghendak saat berdiri di kursi. Kemudian selanjutnya pasien terus berjalan dengan kemampuan menempuh jarak 3 meter menuju ke lintasan, kemudian berbalik arah tanpa menyentuh area penanda lintasan akhir dan berjalan kembali menuju kursi. Sesampainya di depan kursi, pasien berbalik dan duduk kembali dan bersandar. Kemudian waktu dihitung sejak aba-aba mulai, pasien duduk bersandar kembali. Kemudian selanjutnya ada pasien tidak diperbolehkan mencoba atau
berlatih lebih dulu. Stopwatch mulai menghitung setelah pemberian aba-aba mulai dan berhitung saat subjek kembali pada posisi awal atau duduk. Kemudian gerakan yang selanjutnya ada time up and go test. Alat yang dibutuhkan yaitu kursi dengan sandaran dan penyangga lengan. Karena di kosan atau tempat saya nggak ada kursi dengan sandaran, maka menggunakan meja ini dan juga senderannya sebagai ini dan tangannya sebagai nada sini. Gerakannya yaitu berjalan sepanjang 3 meter, kemudian berbalik arah ke posisi semula. Silakan Pak. Kemudian selanjutnya ada tes koordinasi dengan materi yaitu tes Romberg. Keterangannya itu terapi berada di samping pasien dengan kedua tangan siap ketika pasien mulai tidak stabil. Minta pasien berdiri tegak dengan kedua kaki saling bertemu atau dirapatkan. Kemudian kedua tangan disilangkan di dada. Kemudian minta pasien mempertahankan posisi pertama dengan mata terbuka selama 20 detik. Jika posisi ini pasien sudah bergoyang atau tidak stabil, maka lesi pada cerebral. Kemudian minta pasien mempertahankan posisi dengan mata tertutup selama 20 detik. Jika pada posisi ini pasien sudah bergoyang atau tidak stabil ke salah satu sisi, maka gangguannya pada vestibular atau proprioceptif. Berikut contoh gerakannya. Kemudian yang selanjutnya ada tes Romberg. Tes Romberg ini meminta pasien untuk berdiri tegak dengan kedua kaki saling bertemu atau dirapatkan. Kedua tangan disimpan ke dada Pak. Kemudian meminta pasien, Bapak untuk menutup mata selama 20 detik. Silakan ditutup matanya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 20. Udah Pak. Pak. Nah, kemudian matanya dibuka selama 20 detik lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, udah karena Bapak ini keseimbangannya stabil saat menutup dan juga membuka mata, jadi kondisi Bapak ini normal. Kemudian ada tes yang selanjutnya yaitu tes heel to walking. Tes heel to walking yaitu meminta pasien berjalan dalam sebuah garis lurus dengan tumit saling menyentuh jari kaki kanan. Keterangannya itu lesi cerebral, pasien tidak dapat menjalankan tes. Kemudian disequilibrium, tidak dapat berdiri dan cara berjalan terganggu atau langkah menjadi lebar-lebar. Jika cenderung jatuh ke satu sisi, artinya gangguan unilateral. Kemudian jika berjalan sempoyongan ke samping, artinya gangguan di vermis. Berikut ada contoh tesnya. Kemudian yang selanjutnya ada tes heel to walking, yaitu meminta pasien berjalan dalam sebuah garis lurus dengan tumit saling menyentuh kaki lain. Lurus ya Pak, ikutin garis yang ini sampai di sini. Siap. Lurus Pak, lurus. Ya, gerakan mulai. Baik. Karena Bapak ini saat melakukan tes yaitu walking tidak mengalami sempoyangan atau bergoyang, jadi kondisi Bapak ini normal. Kemudian ada tes yang selanjutnya yaitu finger to nose test. Prosedurnya yaitu meminta pasien untuk menutup mata dan meluruskan lengan ke samping atau depan, lalu meminta pasien untuk menyentuh hidungnya. Keterangannya yaitu lesi cerebral, pasien telunjuk tidak sampai di hidung tapi melewati atau di samping pipi. Berikut ada contoh gerakannya. Kemudian yang selanjutnya ada gerakan finger to nose test, yaitu meminta pasien untuk menutup dan membuka matanya dan membuka bahunya selebar mungkin dan menyentuh hidungnya. Seperti ini gerakannya Pak. Yang pertama membuka mata.
membuka mata, buka seperti ini, kemudian ke hidung. Nah, udah. Kemudian yang selanjutnya dengan mata tertutup. Kemudian ada gerakan nose finger nose test. Serupa dengan finger to nose test, terapi pasien menyentuh hidungnya. Pasien diminta untuk menyentuh ujung jari daripada pemeriksa dan kemudian kembali menyentuh hidungnya sendiri. Berikut adalah contoh tesnya. Kemudian yang selanjutnya ada gerakan nose finger nose test, yaitu di mana pasien diminta untuk menyentuh jari pemeriksa dan kemudian kembali menyentuh hidungnya. Silakan Pak menyentuh jari saya, kemudian menyentuh kembali hidung. Nah, seperti itu gerakannya. Kemudian tes yang terakhir yaitu finger to finger test. Yang pertama, pasien diminta untuk mengabduksikan lengan pada bidang horizontal dan diminta untuk menegakkan kedua ujung jari telunjuk, menegakkan kedua ujung jarinya, ujung jari telunjuknya dan saling bertemu di tengah-tengah bidang horizontal tersebut. Pertama dengan gerakan perlahan dan kedua dengan gerakan yang cepat dengan mata terbuka dan juga dengan mata tertutup. Berikut adalah contoh gerakannya. Kemudian yang selanjutnya ada gerakan finger to finger test, yaitu meminta pasien untuk membuka lengannya selebar mungkin, kemudian menyentuh hidungnya. Yang pertama dengan gerakan perlahan dan kedua dengan gerakan yang cepat. Silakan Pak, seperti ini ya Pak. Yang pertama perlahan, kemudian yang kedua cepat. Seperti Pak. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.